Kemunculan banyak aliran dan nabi baru di Indonesia tentu sangat meresahkan umat Islam. Pasalnya, ajaran mereka sangat beragam dan memiliki ritual-ritual yang sangat aneh dan jauh berbeda dengan syariat Islam pada umumnya. Cara ibadah masing-masing aliran baru ini juga sangat aneh dan bermacam-macam. Mereka ada yang beribadah dengan cara bergoyang-goyang, menari di kuburan, melompat-lompat, memuja-muja foto, hingga melakukan gerakan zikir-zikir yang bervariasi. Yang menghebohkan lagi, banyak orang-orang Indonesia yang berani secara terang-terangan mengaku sebagai nabi dan utusan Allah. Hampir setiap tahun pasti ada saja orang Indonesia yang mengaku-ngaku dirinya sebagai nabi dan rasul. Padahal dalam ajaran Islam, Nabi Muhammadlah yang menjadi nabi terakhir dan menjadi penutup para nabi dan rasul. Setelah beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mengutus nabi dan rasul baru hingga hari kiamat. Banyaknya kemunculan para nabi kadzab di Indonesia tentu menimbulkan keresahan besar di kalangan umat Islam Indonesia. Pasalnya, tidak sedikit orang-orang awam dan lemah imannya terjerumus menjadi pengikut para nabi-nabi palsu itu. Pemerintah Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia sering sekali mendapati kasus kemunculan nabi dan ajaran baru di Indonesia. Profesor Al-Makin dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menjelaskan, bahwa sudah ada sekitar 600 orang di Indonesia yang mengaku nabi sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang. Kemunculan orang-orang yang mengaku nabi seringkali terjadi saat situasi politik dan ekonomi di Indonesia tidak menentu. Kemunculan nabi-nabi palsu seringkali merupakan upaya mencari jawaban atas ketidakpuasan sosial dengan pendekatan Islam dan Kristen yang sudah dikenal sebelumnya. Meski Indonesia memiliki tradisi keberagaman budaya dan agama, suhu perpolitikan dan gerakan konservatif telah menyeret orang-orang yang mengaku nabi ke urusan hukum. Kemunculan orang yang mengaku nabi di Indonesia ini bukanlah sebuah hal baru, karena hal ini juga sudah banyak terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di antara orang-orang yang pernah mengaku nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad, yaitu Musailamah Al-Kadzab, Al-Aswad Al-Ansi, Mukhtar bin Abi Ubaid As-Sakofi, Haris bin Said Al-Kadzab, dan masih banyak lainnya. Sedangkan, orang-orang Indonesia yang pernah mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul adalah sebagai berikut. Nabi palsu yang pertama, adalah Mustofa NR. Pada bulan Mei tahun 2023, publik digegerkan dengan pengakuan seorang pria yang mengaku nabi baru. Pria itu adalah warga desa Sukajaya Pesawaran Lampung. Ia mengaku telah mendapat wahyu dan diangkat nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga sempat mengadakan hajatan dan mengundang tetangganya untuk syukuran atas diangkatnya dia sebagai nabi. Namun sayangnya, banyak tetangga yang tidak mempercayainya. Demi agar status nabinya diakui, pada tanggal 2 Mei tahun 2023, Mustofa lantas mendatangi dan menyerang kantor Majelis Ulama Indonesia. Karena membahayakan, Mustofa NR akhirnya berhasil ditangkap oleh polisi. Namun anehnya, saat diamankan tiba-tiba Mustofa meninggal dunia secara mendadak. Kemungkinan Mustofa meninggal karena sebab penyakit asma yang dideritanya. Nabi palsu yang kedua, adalah Hendra Sugianto. Ia adalah seorang pria penjual cilok asal Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 2022, ia dengan beraninya mengaku-ngaku sebagai nabi baru dan utusan Tuhan. Pernyataan itu sontak meresahkan warga lantaran adanya kekhawatiran munculnya ajaran sesat. Setelah viral, warga beserta tokoh agama di Kelurahan Kejambon Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal lantas mendatangi rumah Hendra. Warga mendesak agar Hendra meminta maaf dan kembali ke ajaran yang benar dan tidak sesat. Setelah diberi pembinaan oleh pihak-pihak yang terkait, akhirnya Hendra bersedia bertaubat dan meminta maaf. Nabi palsu yang ketiga, adalah Joseph Paul Zhang. Pada tahun 2021, publik digegerkan dengan pernyataan seorang pria yang bernama Joseph Paul Zhang yang mengaku nabi ke-26. Pria ini bernama Cindy Paul Surjomulyono. Sebelumnya, Joseph mengaku sebagai nabi ke-26 melalui kanal YouTube pribadinya. Dia bahkan menantang siapa saja yang berani melaporkan dirinya ke polisi. Aksi Joseph yang viral dalam forum diskusi via Zoom tersebut itu pun berujung pada laporan ke Bareskrim Polri. Husin Syahab lantas melaporkan Joseph atas dugaan penistaan agama. Akhirnya, Joseph lantas ditetapkan sebagai tersangka. Namun sayangnya, Joseph diketahui telah kabur dari Indonesia sejak Januari tahun 2018. Kini pihak berwajib telah melakukan pemburuan dan menetapkan tersangka sebagai daftar pencarian orang. Nabi palsu yang keempat, adalah Paruru Daeng Tau. Pada tanggal 15 Januari tahun 2020, polisi berhasil menjadikan seorang pria bernama Paruru Daeng Tau menjadi tersangka. Pasalnya, sebelumnya dia telah menyatakan diri sebagai nabi terakhir. Pria asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ini sebelumnya telah mengajarkan ajaran sesat di tengah-tengah masyarakat di Tanah Toraja. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Toraja pun gerah dan melaporkan aliran sesat yang disebarkan Paruru Daeng Tau ini. Pria yang mengaku pernah berprofesi sebagai tukang becak ini dilaporkan atas dugaan menyebarkan ajaran sesat di Dusun Mambura Lembang Buntu Datu Kecamatan Mengkendek Tanah Toraja. Selain mengaku sebagai nabi, Paruru Daeng juga mengajarkan beberapa aliran sesat. Di antaranya, dia mengajak para pengikutnya untuk melaksanakan sholat atau sembahyang cukup 2 kali dalam sehari dengan rukun sholat yang telah diubah. Selain itu, pengikutnya juga tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dan tidak wajib puasa Ramadan. Nabi palsu yang kelima, adalah Nasruddin.
Pada tahun 2019, publik digemparkan oleh ulah seorang pria yang mengaku nabi di Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. Pria yang bernama Nasruddin ini bekerja sebagai petani. Salah satu di antara ajaran sesat Nasruddin adalah mengubah syahadat Islam. Jadi, yang seharusnya bersaksi kepada Nabi Muhammad lantas diganti menjadi bersaksi kepada Nasruddin. Nasruddin akhirnya ditangkap jajaran Polres Hulu Sungai Tengah. Guna mendukung pengusutan kasus nabi palsu, kediaman Nasruddin yang berada di Desa Bandang Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah lantas dipasangi garis polisi. Nabi palsu yang keenam adalah Sensen Komara. Pada Desember tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut Jawa Barat melaporkan pengikut Sensen Komari atas tindak penistaan agama. Pasalnya, pengikut itu mengakui bahwa Sensen Komara adalah seorang nabi dan memiliki pengikut sebanyak 2.000-an orang. Diketahui, Sensen Komara adalah warga Garut yang pernah berurusan dengan polisi. Ia pernah menjadi terdakwa dalam kasus makar dan penistaan agama. Namun majelis hakim menilai, perbuatan yang dilakukan Sensen kala itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum lantaran Sensen telah terbukti mengalami gangguan jiwa atau gila. Akhirnya, saat itu majelis hakim memvonis Sensen untuk menjalani pengobatan jiwa di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nabi palsu yang ketujuh adalah Abdul Mujib. Ia adalah warga asal Karawang, Jawa Barat. Abdul Mujib juga memiliki padepokan bernama Syekh Sangga Bintang Pratama. Pada pertengahan tahun 2016, publik digegerkan dengan pengakuannya sebagai seorang nabi. Ajarannya pun terbilang aneh. Selain mengubah kalimat syahadat, nabi palsu ini dan 5 pengikutnya juga memperjualbelikan tiket masuk surga senilai 2 juta rupiah kepada warga di Karawang. Tindakan penistaan agama ini tentu meresahkan warga, sehingga petugas kepolisian dari sektor Pangkalan dan Polres Karawang pun akhirnya berhasil menangkap mereka. Usai penangkapan Abdul Mujib dan pengikutnya, warga di sekitar padepokan Abdul Mujib lantas menghancurkan bangunan yang semula digunakan Abdul Mujib sebagai tempat tinggal dan penyebaran ajarannya sejak tahun 2008 lalu. Nabi palsu yang ke-8 adalah Sri Hartatik. Ia adalah warga asal Pekalongan, Jawa Tengah. Ibu dari 4 orang anak ini mengklaim bahwa dirinya telah mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ajaran yang dilakukan Sri Hartatik juga sangat aneh. Wanita yang sekaligus guru PNS ini menjalankan ibadah sholat dengan menghadap ke arah timur. Diketahui, Sri Hartatik ini sudah melakukan ajaran itu sejak tahun 2016. Bahkan ia juga membukukan ajarannya dalam Alkitab Nasum setebal 350 halaman. Melihat penyimpangan yang ada, pihak kepolisian dan pihak terkait lantas mengamankan wanita ini. Syukurnya, Sri Hartatik akhirnya mau bersedia bertaubat dan bersyahadat kembali. Nabi palsu ke-9 adalah Ashriyanti Samuda. Ahriyanti Samuda mengutuskan dirinya sebagai nabi yang bermukim di Kepulauan Sula, Maluku. Ia menerbitkan buku ajaran sesatnya untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat lokal. Ia juga pernah menuliskan sabdanya tentang pemilu 2014 dalam buku berjudul Pemimpin yang Diutus Cahaya dari Indonesia Timur for Presiden Republik Indonesia 2014. Nabi palsu yang ke-10 adalah Sutarmin. Diketahui, ia adalah sosok yang mengklaim dirinya sebagai kepercayaan Tuhan yang datang dari lereng Gunung Lawu pada tahun 2013. Guru agama bernama Sutarmin tersebut masih satu bagian dengan ajaran menyimpang milik Rohmat asal Karanganyar. Ia mengganti nama Nabi Muhammad dengan nama Rohmat di dalam syahadatnya. Nabi palsu ke-11 adalah Gus Jari bin Supardi. Pria bernama asli Raden Aryo dari Jombang, Jawa Timur ini mengaku mendapat bisikan gaib mengenai wahyu akhir zaman. Ia menyebut dirinya sebagai Nabi Isa Habibullah yang memiliki 100 orang pengikut. Pria yang juga disapa sebagai Gus Jari ini mengatakan bahwa wahyu yang diterimanya sudah ada sejak 2004, ketika ia masih belajar di sebuah pondok pesantren di Mojokerto, Jawa Timur. Nabi palsu yang ke-12 adalah Dedi Mulyana. Dedi Mulyana atau dikenal dengan nama Eyang Endet, ia berasal dari Banten dan mengaku memperoleh wangsit setelah bermusyawarah dengan jin laut. Ia juga mengaku sebagai nabi. Uniknya, ia mampu merekrut pengikut dengan syarat membayar uang pendaftaran sebesar 5 juta rupiah. Namun sayangnya, pada Juni tahun 2005 ia berhasil dibekuk petugas kepolisian di Lampung. Selain itu, ada nama-nama nabi palsu lainnya yang pernah menggegerkan umat Islam di Indonesia. Di antara adalah, Rohmat dan Parmin asal Karanganyar, Jawa Tengah, Ahmad Musadek asal Bogor, Zikrullah asal Banggai, Sulawesi Tengah, Lia Eden asal Jakarta Pusat, Cecep Solihin asal Bandung, dan masih banyak lainnya. Seperti yang dikemukakan di awal, bahwa dari zaman penjajahan sampai sekarang ini tercatat sudah ada lebih dari 600 orang Indonesia yang pernah mengaku nabi dan rasul. Fenomena kemunculan para nabi palsu di akhir zaman ini sebenarnya sudah pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Sesungguhnya, akan ada 30 orang pendusta di tengah umatku. Mereka semua mengaku nabi, padahal, aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku." Hadis riwayat Abu Dawud. Setelah Nabi Muhammad wafat, sabda beliau itu lantas menjadi kenyataan. Ada banyak orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul. Fakta sabda nabi ini pun bisa kita lihat di negara Indonesia ini. Hampir setiap tahunnya pasti ada nabi-nabi baru yang muncul dengan ajaran anehnya. Maka, untuk menghindari pengaruh ajaran baru,
yang menyimpang. Marilah kita senantiasa menguatkan imam dan berpegang teguh terhadap ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.